Baiklah, selanjutnya kita masuk mengenai materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah rotasi pada benda tegar. Yang pertama itu adalah momen gaya. Miss, yang dimaksud dengan momen gaya itu apa, Miss? Nah, perlu kita ketahui, yang dimaksud dengan momen gaya atau torsi adalah hasil perkalian silang antara vektor posisi titik kerja gaya terhadap poros, yaitu R, dengan vektor gaya, yaitu F. Nah, di sini ada gambar arah rotasi dengan lengan torsi dan sumbu putarnya. Jadi, secara sistematis momen gaya dapat kita nyatakan dengan persamaan tau sama dengan R dikali F, yang dimana tau adalah vektor momen gaya dengan satuan Newton meter dan R sama dengan vektor posisi titik kerja gaya terhadap porosnya dengan satuan M, dan F adalah vektor gaya dengan satuan Newton. Jadi, berdasarkan perkalian silang vektor, maka vektor momen gaya dapat kita nyatakan dengan tau sama dengan F dikali R dikali sin theta. Nah, jadi pada gambar slide ini, yang dimana F di sini adalah F yang bekerja pada sebuah batang sehingga batang tersebut dapat berputar. Jadi di F ini ia akan bekerja pada sebuah batang sehingga ia akan menghasilkan perputaran pada batang tersebut. Kita gunakan sudut 30 derajat ini menggunakan rumus sin. Kenapa? Karena kalau kita proyeksikan di sini, kita proyeksikan ini dengan ini itu sama. Jadi ini depan sudut sama miring. Jadi kita pakai sin. Di sini lengan kerjanya harus tegak lurus terhadap titik C. Di sini gayanya, di sini lengan kerjanya harus tegak lurus. Oke. Nah, di sini adalah gayanya. Ini adalah gayanya. Ini adalah lengan kerjanya terhadap titik C. Nah, jadi di sini kita menggunakan sin karena sin depan sudut dan miring, maka kita akan memakai rumus sin. Maka F1 menjadi momen gaya 1. F1 dikali L1. Lalu karena dia di depan sudut garisnya yang kita proyeksikan, di sini kita menggunakan sin 30 derajat. Nah, sekarang dari gaya tersebut untuk momen gaya kita buat garis hayal menuju poros. Garis hayal menuju poros. Apakah dia searah atau berlawan arah? Nah, kalau dia searah kita anggap bernilai negatif. Nah, sedangkan kalau dia berlawan arah kita anggap bernilai positif. Tanda ini boleh kita balik, artinya searah boleh positif, berlawanan arah boleh juga negatif sesuai dengan kesepakatan kita. Karena nanti hasilnya juga akan sama, hanya akan beda di tanda saja. Nah, kalau ini kan sekarang searah dengan porosnya. Searah dengan jarum jam, kalau searah dengan jarum jam berarti dia negatif. Kebetulan ini searah dengan porosnya, maka kita pakai di sini negatif. Nah, sekarang untuk momen gaya kedua kita tarik dulu garis hayalnya. Nah, atau garis hayalnya berlawanan dengan jarum, atau
berlawanan arah ini kita tarik ke sini. Nah, karena udah tegak lurus ke poros, nah ternyata ini berlawan arah kan positif. Positif dari momen gaya kedua dikali L2. Berarti ditambah F2 dikali dengan L2. Nah, Bu, di sini kenapa tidak memakai sudut? Karena sudut tegak lurus itu kan sin 90. Sin 90 itu kan sin 90 itu kan 1. Jadi nggak usah pala ditulis sudutnya. Karena 1. Nah, untuk gaya yang ketiga kita tarik juga garis khayalnya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini kan F3-nya 10 Newton juga. Berarti garis khayal menuju poros di C ini ternyata dia berlawan arah dengan jarum jam. Maka dia bernilai positif. Kalau kita masukkan F3 dikali L3, maka F3 dikali L3. Kenapa? Karena sudut tegak lurus harus terhadap C. Nah, jadi tidak menggunakan sudutnya. Karena kalau dipakai sudut sin 90 sama dengan 1. Maka min 10 dikali dengan lengan kerjanya. Nah, dari A ditarik ke C, ke porosnya. Dari A ke B aja ini 20 cm. Dari B ke C itu dia 10 cm. Ini adalah 10 cm. Jadi 20 ditambah 10 itu menjadi 30. 30 cm dirubah ke meter, jadi menjadi 0,3 meter dikali sin 30 derajat, berarti dia setengah, yang yaitu setengah. F2-nya ditambah, F2-nya kan tadi juga 10. Sekarang kita kali dengan L2. Dari B ke C, jaraknya 10 cm. Jangan lupa diubah ke meter, dibagi 100. Jadi 0,1 ditambah F3-nya juga seperti itu. F3 dikali dengan L3. Tadi kan F3-nya bernilai 10 dikali 0,1. Maka ini kita coret, 3 dikali setengah menjadi min 1,5 ditambah, ini kita coret ditambah 1, ini juga kita coret ditambah 1, sama dengan min 1,5 ditambah 1 menjadi min 0,5. Min 0,5 ditambah 1 menjadi 0,5. Selanjutnya kita masuk mengenai momen couple. Nah, sama pertanyaannya seperti tadi, Miss, momen couple itu apa? Nah, momen couple yang bekerja pada sebuah benda itu dapat menyebabkan benda tersebut bergerak rotasi, tetapi tidak menyebabkan benda bergerak translasi. Maka dengan demikian momen couple dapat menimbulkan momen terhadap benda. Jadi momen yang dihasilkan oleh couple itu disebut dengan momen couple. Jadi momen couple itu adalah suatu benda yang dapat dihasilkan oleh couple itu sendiri.
Jadi momen couple yang ditimbulkan oleh pasangan gaya pada suatu benda besarnya akan selalu sama pada semua titik. Jadi secara sistematis momen couple ini sama dengan momen hasil kali nilai gaya atau F dengan jarak tegak lurus antara kedua garis gaya. Nah, seperti ini. Jadi dapat kita ambil rumus M sama dengan F dikali D. Jadi M di sini adalah momen couple dengan satuan Newton meter, dan F adalah gaya dengan satuan Newton, dan D sama dengan lengan couple dengan satuan meter. Nah, di sini nilai F-nya adalah dia berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini dia adalah porosnya, yaitu lengan couple-nya. Nah, jadi momen couple ini ada dua, yaitu momen couple positif dan momen couple negatif. Nah, pada gambar slide pertama ini adalah momen couple positif. Dan pada gambar slide kedua adalah momen couple negatif. Jadi pada momen couple dan momen positif ini bisa kita ambil rumus, yaitu M sama dengan sigma MI. Jadi M sama dengan F1D1, yaitu gaya 1 dan lengan gaya 1 ditambah F2D2 ditambah F3D3 dan seterusnya. Contoh soal mengenai momen couple. Dua buah gaya yang sama besar, yaitu F1 sama dengan F2 sama dengan 10 Newton, bekerja pada ujung-ujung batang logam dalam arah yang berlawanan seperti tampak pada gambar. Nah, F1 dia ke atas dan F2 dia ke bawah. Jika panjang batang logam tersebut adalah 1,5 meter, maka hitunglah momen couple yang dihasilkan oleh gaya-gaya tersebut. Nah, jadi tadi kan F1 sama F2 itu kan 10 Newton, maka F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan 10 Newton. Dan D, panjang batang logam tersebut itu 1,5 meter. Maka D sama dengan 1,5 meter. Momen couple yang dihasilkan gaya-gaya pada F1 dan F2 adalah kita masukkan rumus momen couple tadi, M sama dengan F dikali D. Maka kita masukkan F tadi bernilai 10 Newton dan D bernilai 1,5 meter, maka 10 Newton dikali 1,5 meter. Nah, hasilnya 15 Newton meter. Inilah hasil dari contoh soal yang diberikan oleh momen couple tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke momen inersia. Jadi momen inersia itu adalah sebuah partikel yang berotasi pada porosnya dan didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel terhadap sumbu putarnya atau porosnya. Jadi rumus dari momen inersia adalah I sama dengan M dikali R kuadrat, yang dimana I itu adalah momen inersia partikel dengan kilogram meter kuadrat, dan M adalah massa partikel dengan satuan kilogram, dan R adalah jarak partikel terhadap porosnya dengan satuan meter. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal mengenai momen inersia. Pada sistem gambar di samping terdiri atas benda satu yang dimana M1 sama dengan 3 kg dan benda 2 M2 sama dengan 2 kg dan sebuah batang penghubung ringan atau masanya diabaikan dengan panjang 1 meter. Nah, jika poros sistem ini diletak di tengah-tengah batang atau titik A, tentukan momen inersia sistem di tengah-tengah batang. Berarti di sini ya. Nah, jadi cara pengerjaannya 1 I sama dengan, kita masukkan rumus momen inersia. I sama dengan M1
R1 pangkat 2 ditambah M2 R2 pangkat 2. Yang dimana M1 ini tadi ini massa benda 1 3 kg, dan R1 ini dia poros sistem yang terletak di tengah-tengah batang atau di titik A. Berarti kita masukkan nilai M1 sama dengan 3 kg, dan R1 itu tadi kan di tengah-tengah batang, berarti di sini. Maka dia bernilai 0,5 meter. Nah, jadi M1 sama dengan 3 kg, R1 sama dengan 0,5 meter. Maka 3 kg dikali 0,5 meter pangkat 2 ditambah M2 dikali R2 pangkat 2. Maka kita masukkan nilai M2 2 kg dikali 0,5 pangkat 2. Langsung kita jumlahkan, kita kalikan. 3 dikali 0,5 berarti 0,75 kg meter pangkat 2. Ini tadi kan 0,3 kg dan ini 0,5 meter. Maka kita masukkan satuannya ini 0,75 kg meter pangkat 2 ditambah sama seperti yang tadi 0,5 2 dikali 0,5 sama dengan 0,5 kg meter pangkat 2. Maka kita jumlahkan 0,75 ditambah 0,5 menjadi 1,25 kg pangkat 1,25 kg meter pangkat 2. Maka inilah hasil dari contoh soal momen inersia. Selanjutnya kita masuk mengenai momentum sudut. Miss, momentum sudut itu apa sih? Nah, yang dimaksud dengan momentum sudut itu merupakan besaran vektor, sehingga selain mempunyai nilai atau besar, momentum sudut juga memiliki arah. Jadi momentum sudut dapat kita definisikan sebagai vektor hasil kali momen inersia dengan kecepatan sudut. Nah, rumusnya itu adalah L sama dengan I dikali W, yang dimana L adalah momentum sudut dengan satuan kg meter per sekon, kilogram meter kuadrat per sekon, dan I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, dan W adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Jadi dalam momentum sudut ini ada dua hubungan, yaitu hubungan momentum sudut dengan momen gaya dan hubungan kekekalan momentum sudut. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal momen sudut, yang dimana sebuah benda tegar yang memiliki momen inersia sebesar 10 kg meter kuadrat berotasi dengan kecepatan sudut sebesar 10 radian per sekon, maka hitunglah momen sudut benda tegar tersebut. Nah, jadi kita masukkan rumus momen sudut, yaitu L sama dengan IW, maka I dikali W. Maka tadi kan nilai dari I itu 10 kg, yaitu momen inersia sebesar 10 kg meter kuadrat. Maka kita masukkan 10 kg meter kuadrat dikali 10 radian per sekon, yaitu 10 radian per sekon ini nilai apa, Miss? Nah, 10 radian per sekon ini nilai dari kecepatan sudut yang memiliki nilai sebesar 10 radian per sekon. Maka bisa kita kalikan, yaitu 10 kg meter per sekon dikali 10 kg dikali meter kuadrat dikali 10 radian per sekon. Maka 10 dikali 10 100. Maka hasilnya adalah 100 kg meter kuadrat per sekon. Maka inilah hasil dari momen sudut pada benda tegar tersebut. Dan selanjutnya kita masuk energi dan usaha pada gerak rotasi. Nah, energi kinetik merupakan energi yang dihasilkan melalui suatu gerak yang berhubungan dalam suatu benda. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dihasilkan melalui suatu gerak yang berhubungan dengan satu benda. Nah, di sini ada mengenai contoh soal energi dan usaha pada gerak rotasi.
bisa kita lihat dan kita pahami contoh soal yang tertera pada slide PowerPoint tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk usaha dalam gerak rotasi, yang dimana Miss, apakah benda yang bergerak rotasi juga melakukan usaha? Nah, analog dengan gerak linier, gerak rotasi juga merupakan usaha dengan gaya yang bekerja pada rotasi sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan sudut. Nah, usaha yang dilakukan oleh momen gaya atau tau pada sebuah benda yang berotasi dapat kita nyatakan dengan persamaan W sama dengan tau dikali theta. Nah, jadi W sama dengan EKR sama dengan EKR dikali 1 min EKR dikali 0 sama dengan 1/2 I sama I dikali W1 pangkat 2 dikurang W0 pangkat 2. Jadi dari rumus yang ada pada slide PowerPoint ini bisa kita lihat bahwa tau itu adalah momen gaya dengan satuan meter Newton meter dan theta itu adalah perpindahan sudut dengan satuan radians. Nah, EKR dikali 1 adalah energi kinetik rotasi akhirnya dengan satuan joule, dan ini adalah EKR dikali 0 itu adalah energi kinetik mula-mula atau energi kinetik awal, sama juga dengan energi akhir tadi dengan satuan joule. Jadi I itu adalah momen inersia kilogram meter kuadrat dan W1 adalah kecepatan sudut akhir dengan satuan radian per sekon, dan W0 itu adalah kecepatan sudut awal dengan satuan radian per sekon. Nah, selanjutnya itu kita masuk gabungan energi kinetik translasi dan rotasi. Jadi gabungan antara gerak translasi dan rotasi tadi itu bisa terjadi pada silinder. Nah, kita sering melihat yang namanya gambar silinder. Nah, jadi gabungan antara gerak translasi sama rotasi tadi sering terjadi pada silinder yang didorong sehingga menggelinding ke depan. Jadi silinder akan berotasi juga bertranslasi. Sebelumnya kita akan melihat kapan suatu benda dikatakan melakukan gerak translasi murni dan kapan ia akan melakukan gerak translasi murni juga. Jadi ambillah sebuah silinder dan berikan gaya pada tepi silinder sehingga silinder berputar dengan sumbu rotasi di tengah silinder. Jadi pada gerak translasi murni tadi ada sebuah silinder yang ditarik tanpa berotasi sehingga hanya ada gerak translasi saja, tidak ada gerak rotasi. Nah, seperti ini, seperti pada gambar yang tertera pada slide PowerPoint. Di sini ada gambar yang pertama, dia bergerak translasi dan bergerak rotasi. Nah, yang A itu dia translasi murni, dan yang B itu dia rotasi murni, dan yang C itu dia gabungan. Nah, yang pertama A ini gambar pada slide PowerPoint ini. Nah, yang gambar A ini dia akan bergerak menuju B dengan translasi murni. Nah, dan gambar B ini akan bergerak menuju C dengan rotasi murni. Sehingga ketika gambar A dan B sudah menyatu menuju gambar C, maka ada gabungan dari antara translasi murni dan rotasi murni. Jadi, Miss, bagaimana dengan kecepatannya? Nah, kecepatan benda yang dilakukan gerak translasi murni, maka semua titik bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang tadi di mana kecepatan pada titik A itu sama dengan kecepatan pada titik B, sama dengan kecepatan di titik B juga. Pada gambar rotasi murni, titik-titik yang berseberangan akan bergerak dengan kecepatan linier Y yang berlawanan.
Jadi kecepatan di titik A itu dia berlawanan dengan kecepatan di titik B. Nah, jadi kecepatan di titik P adalah 0. Dan sedangkan kecepatan sudut di titik A sama dengan titik B itu pada gerak gabungan dengan kecepatan, maka diperoleh dengan jumlah vektor-vektor dengan kecepatannya. Jadi kecepatan di titik A bernilai 2V dan kecepatan di titik P adalah V dan kecepatan di titik B bernilai 0. Nah, selanjutnya dia yang gerak menggelinding adalah gabungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi gerak gabungan antara gerak translasi dan gerak rotasi itu disebut sebagai menggelinding. Tadi kan kita sudah bahas mengenai gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi yang disebut dengan gerak translasi dan gerak rotasi itu adalah yang menggelinding. Jadi di bagian depan kita meninjau sebuah partikel yang bergerak rotasi memiliki tenaga kinetik sebesar K sama dengan IW kuadrat. Nah, bila yang berotasi adalah benda tegar, maka kita gunakan momen inersia benda yang bersangkutan. Untuk benda yang menggelinding, maka tenaga kinetiknya adalah hasil jumlah antara tenaga kinetik translasi dan tenaga kinetik rotasi. Dengan rumus K sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah IW kuadrat. Jadi benda yang melakukan gerak menggelinding tadi akan memiliki persamaan rotasi, yaitu sigma tau sama dengan I dikali A. Jadi persamaan translasi sigma F sama dengan M dikali A. Berarti kita kalau melihat dari rumus ini sigma F M dikali A, berarti menggunakan hukum Newton yang kedua. Maka besarnya energi kinetik yang memiliki benda menggelinding adalah jumlah energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat pada gambar slide di PowerPoint. Nah, jadi benda pada gambar ini akan melakukan gerak translasi dan rotasi sekaligus, itulah disebut dengan menggelinding. Nah, ini benda awal menggelinding sampai menuju benda kedua. Lalu benda kedua juga menggelinding sampai menuju benda ketiga. Ibaratnya dia menggelinding dengan searah seperti itu. Sehingga dia disebut dengan menggelinding karena adanya gerak rotasi dan gerak translasi. Nah, sekarang kita masuk ke hukum kekekalan energi mekanik pada benda yang menggelinding. Masih membahas tentang gerak translasi dan gerak rotasi pada benda yang menggelinding dengan menggunakan hukum energi mekanik. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi pada bagian hukum kekekalan energi. Nah, syarat yang berlaku adalah tidak adanya gaya disipatif pada sebuah sistem yang menggelinding, di mana muncul gaya gesek. Nah, ketika kita menggelinding sebuah benda yang tadinya menggelinding benda, maka dia akan ada gaya gesekan. Maka sistem ini masih memenuhi syarat pada hukum kekekalan energi mekanik. Jadi perlu kita ketahui bahwa gesekan yang menimbulkan gerak menggelinding pada sistem adalah gesekan statik, yang artinya bahwa selama gerakan sistem hukum kekekalan energi mekanik itu akan tetap berlaku walaupun proses menggelindingnya hanya ditimbulkan oleh proses gesekan ketika awalnya bergerak atau masih dalam keadaan diam. Jadi untuk konsep tambahannya yang mesti dipahami yaitu adanya energi kinetik rotasi pada sistem energi kinetik dan sistem pula dapat diturunkan dari energi kinetik translasi. Nah, seperti kita ambil contohnya seperti ban mobil. Nah, dia akan menggelinding menggunakan gaya gesek. Nah, dan dengan mula-mula dia akan diam terlebih dahulu, lalu kita putar sehingga ia menggunakan gaya gesek pada
gerak ban tersebut. Seperti itu. Nah, jadi pada persamaan akhir ini merupakan persamaan energi kinetik rotasi untuk benda yang mengalami rotasi. Jadi selain vektor kecepatan sudut, vektor momen inersia juga menentukan energi. Jadi dalam hal tersebut akan sangat beruntung pada benda-benda karena momen inersianya akan berbeda-beda. Oleh karena itu energi mekanik adalah benda yang menggelinding. Selanjutnya kita masuk ke hukum Newton pada gerak rotasi. Yang pertama itu adalah kesetimbangan benda tegar. Nah, kesetimbangan benda tegar, sebelum kita masuk membahas mengenai kesetimbangan benda tegar, terlebih dahulu kita harus membahas yang namanya kesetimbangan partikel. Yang dimana penyebab gerak sumbu benda adalah gaya, di mana semakin besar gaya, maka semakin besar pula percepatan yang dialami. Maka sama seperti ini. Semakin cepat kita melakukan sebuah semakin cepat kita mengalami sebuah pergerakan, maka semakin cepat juga kita akan menghasilkan gaya seperti itu. Jadi contohnya semakin cepat kita berjalan maka akan semakin besar juga gaya yang akan kita dapat seperti itu. Jadi partikel ini adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Nah, akibatnya jika gaya bekerja pada partikel, titik tangkap gaya akan berada tepat pada partikel-partikel lainnya. Oleh karena itu, partikel hanya mengalami gerak translasi dan tidak mengalami gerak rotasi. Berarti pada kesetimbangan benda tegar tersebut, pada kesetimbangan partikel tadi, ia hanya mengalami gerak translasi saja, tapi tidak mengalami gerak rotasi. Jadi, suatu partikel dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan 0. Berarti sama dengan rumus hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi apabila partikel pada bidang X, Y, maka secara kesetimbangan adalah resultan gaya yang memiliki komponen sumbu X dan sumbu Y sama dengan 0. Berarti kalau kita melihat dari rumus hukum Newton yang pertama itu adalah sigma F sama dengan 0, maka jika menggunakan partikel dalam bidang X, Y, maka kita bisa maka bisa kita lakukan sigma X sama dengan 0 dan sigma Y sama dengan 0 dan sigma Z sama dengan 0. Jika kita melakukannya dalam partikel dalam bidang X, Y, dan Z. Jadi berdasarkan hukum 1 Newton, jika gaya resultan yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka percepatan benda menjadi 0. Artinya bahwa partikel dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka partikel dalam keadaan diam tersebut mengalami kesetimbangan statis, sedangkan jika bergerak dengan kecepatan tetap disebut kesetimbangan dinamis. Bisa juga kita ambil contoh mengenai yang tadi dengan keadaan diam. Misalnya kita mendorong satu tembok. Nah, tembok tersebut dalam keadaan diam dan kita mendorong sekuat semampu kita, maka kita akan memiliki nilai 0 karena ia tidak berpindah sama sekali. Nah, dengan keadaan bergerak itu misalnya kita berjalan di tempat. Nah, kita akan memiliki nilai 0 karena kita hanya melakukan pergerakan namun tidak memiliki nilai sama sekali. Seperti itu.